Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang metode ijtihad urf dan istishab. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Rizal. Yang kedua, Alfinia Khairun Nisa. Yang ketiga, Al-Qari'atus Sa'diyah. Yang keempat, Rita Nur Saadah. Dan yang terakhir, Widya Lailil Qamariyah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama yakni tentang pengertian urf. Kata urf secara etimologi atau bahasa berasal dari kata arafa ya'rufu, sering diartikan dengan al-ma'ruf, dengan arti sesuatu yang dikenal. Kata urf sering disamakan dengan kata adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab. Akar katanya ada ya'udu, mengandung arti perulangan. Sedangkan kata urf secara terminologi berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Landasan hukum urf. Urf tergolong salah satu sumber hukum dari usul fikih yang diambil dari intisari Al-Quran. Menurut hasil penelitian Al-Thayyib Qudari Al-Syahid, guru besar usul fikih di Universitas Al-Azhar Mesir, dalam karyanya Fi al-Ijtihad Mala Nasafih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya, mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab tersebut, sehingga urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama. Macam-macam urf. Para ulama usul fikih membagi urf kepada 3 macam, yaitu dari segi objek. Yang pertama, al-urf al-lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Yang kedua, al-urf al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang terkait dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Selanjutnya dari segi cakupannya. Yang pertama, al-urf al-am adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Yang kedua, al-urf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Selanjutnya, dari segi keabsahannya dari pandangan syara. Yang pertama, al-urf al-syahih atau yang sah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas atau ayat atau hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepadanya. Yang kedua, al-urf al-fasid atau yang rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada di dalam syara. Pengertian istishab. Secara lugawi atau etimologi, istishab itu berasal dari kata istashhaba dalam sigot istif'al yang berarti sahabat, diartikan sahabat atau teman, dan istimrara diartikan selalu. Maka istishab secara lugawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan secara istilah atau terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama ada Imam Isnawi. Istishab ialah melanjutkan
berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut. Yang kedua, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, istishab ialah mengukuhkan, menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tiada. Yang ketiga, Abdul Karim Zaidan, istishab adalah menganggap tetapnya status suatu seperti keadaan semula selama sebelum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Syarat-syarat istishab: yang pertama, Syafi'iyah dan Hambali serta Zaidiyah dan Dahiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terdapat hak-hak terdahulu. Yang kedua, Hanafiyah dan Malikiyah membatasi istishab terhadap aspek yang menolak saja dan tidak terhadap aspek yang menarik menjadi hujah yang menolak tetapi tidak untuk mensabitkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam istishab. Yang pertama, istishab hukum al-ibadah al-asliyah, yaitu maksudnya menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Yang kedua, istishab yang menurut akal dan syara, yaitu hukumnya tetap dan berlangsung terus. Misalkan, wudhu yang terus-menerus jika ada keraguan apakah wudhunya masih sah atau tidak. Yang ketiga, istishab terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya, dan istishab dengan nas selama tidak ada dalil nasak atau yang membatalkannya. Yang keempat, istishab hukum akal sampai adanya hukum syar'i. Umat manusia tidak dikenakan hukum syar'i sebelum datangnya syara. Yang kelima, istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma', tetapi keberadaan ijma' itu diperselisihkan, seperti diperselisihkannya para ulama tentang kehujahan. Selanjutnya, contoh istishab: telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan, sahnya perempuan B. Kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah, maka B ingin kawin dengan laki-laki C. Dalam hal ini, B belum dapat kawin dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan A. Dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka, walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang ada hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B adalah hukum yang diterapkan dengan istishab. Selanjutnya adalah dasar hukum istishab. Istishab sendiri sebenarnya bukanlah cara menetapkan hukum atau turuqul istishab, tetapi pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan. Mengapa? Karena tidak ada yang mengubah atau mengecualikan hukum tersebut. Selanjutnya adalah kehujahan istishab. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah menurut ulama Hanafiyah, yang menetapkan bahwa istishab tidak dapat dijadikan sebagai hujah atau menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda, dengan maksud menetapkan hukum semula bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Yang kedua adalah ulama mutakilmi atau ahli kalam. Ulama ini berpendapat bahwa istishab tidak dapat dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki dengan adanya dalil. Dengan demikian juga sama halnya dengan menerapkan hukum pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah menurut ulama Malikiyah, Syifaiyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah. Mereka semua ini beranggapan bahwa istishab bisa menjadi hujah yang mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada yang mampu mengubahnya, dengan alasan suatu yang telah ditetapkan pada masa lalu merupakan dugaan keras, maka dari itu bisa membawa akibat kepada tidak berlakunya seluruh hukum yang disyariatkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.